فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allati tasawna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima ma ba'du. Wa inna astaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Para santri dan santriwati yang semoga saja kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini dan juga semoga kita bisa berkumpul kelak di akhirat. Itu adalah niat Rasulullah, sahabat dan generasi salafus soleh untuk bersama-sama bahu-membahu mempelajari hak Allah, hak Rasul, hak malaikat, kitab, Nabi Rasul, orang tua, ya, itu kita diciptakan oleh Allah untuk mempelajarinya, karena membuktikan Allah yang maha berilmu al-alim, hamba-hambanya diperintahkan untuk mempelajari ilmu. Tidak boleh malas-malas, karena ilmu Allah luas untuk mempermudah kita untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat. Dan di sini saya akan menyampaikan pelajaran akidah untuk kelas 1 MTS. Boleh untuk kelas 2 dan kelas 3 pun ikut. Bahkan orang tua pun ikut. Karena pentingnya akidah, ya. Rasulullah diutus di Makkah sampai 13 tahun hanya menyampaikan akidah. Sudah itu baru syariat setelah di Madinah. Saking pentingnya akidah, saking pentingnya cara-cara bagaimana kita bisa mengenal Allah, mentaati dan masuk surganya. Jadi kebanyakan manusia yang suka tutup telinga, ya dia akan bodoh, ya. Yang rajin dia akan masuk surga, yang ke-100, ya, yang kenikmatannya yang ke-1 saja kita tidak bisa membayangkan kenikmatannya, karena surga yang pertama pun kenikmatannya lipat 100. Seandainya kita sekarang ingin mencicipi makan surga, maka kita tidak mampu, bahkan kita akan mati dulu karena saking nikmatnya. Jadi kita tuntut itu, cari itu tentang kenikmatan surga yang sudah Allah ciptakan dan sekarang sudah ada, dan kita akan kembali ke sana bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu syar'i, ya, bukan menuntut ilmu dunia saja. Kalau menuntut ilmu dunia saja seperti Qarun, hartanya hanya tumpuk untuk mendidik dirinya. Tapi ilmu syariat ini adalah ilmu untuk kita kembali sebagaimana bapak kita dan ibu kita Hawa dan Adam telah di sana sebelum turun ke dunia. Dan di sini
saya akan menyampaikan hadis yang agung, sangat mulia. Nah ini perlu kita pelajari, ya, perlu kita pahami, kita amalkan, ya. Jadi sebelum kita mengenal hak Allah, kita mengenal Allah dulu di mana, ya. Jangan sampai kita kok dipaksa untuk melaksanakan tugas kita nggak tahu. Seperti saya dulu, ya, SMA itu masih bolong, nggak tahu, ya, agama itu Allah di mana, ya. Ada orang ngajari Allah di mana-mana, bahkan mengatakan Allah di hati. Nah, kalau di mana-mana berarti ada di tempat yang kotor pun ada, tapi Allah Maha Suci di atas arsy sana, ya. Jadi Allah tidak di mana-mana, di atas arsy, tidak seperti pemahaman manusia yang berkeliaran sekarang ini, ya. Jadi Allah itu di atas arsy, tidak di mana-mana, ya. Jadi arsy itu di mana nanti kita akan tahu. Jadi kita sekarang akan bahas tentang Allah adalah al-awal, al-akhir, dan ad-dhahir, dan al-batin. Karena ini banyak orang salah gunakan, ya. Karena al-batin digunakan untuk ilmu batin. Al-batin itu adalah sifat Allah, ya, dan wujud Allah di sana. Jadi yang pertama, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Allah, ya, Rabb, ya, Rabbnya sab'i, ya, 7, ya, samawati langit, ya, jadi 7 lapis langit, ya. Jadi Allah Rabbnya 7 lapis langit, ya. Dan Robbal ardi, dan Robnya bumi, ya. Allah itu Robnya langit, Robnya bumi. Warobal arsyil adim, dan Robnya arsy yang agung, ya. Arsy itu agung, sangat besar, ya. Dari bumi ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 makan waktu sekitar 7.500 tahun perjalanan bagi para malaikat yang biasa kerjaannya dari bumi ke langit pertama kedua, ketiga, itu perjalanan tiap langit 500 tahun. Jadi sampai langit ke-7 berhubung. Di langit, tiap langit pertama ada dinding, tebalnya perjalanan 500 tahun. Jadi kali 14 kali 500. Nah itu jumlah dari langit pertama sampai langit ke-7 makan waktu 14 kali 500 tahun. Coba bayangkan, kita akan mati hidup sekitar berapa kali, hitung sendiri, ya. Jauhnya arsy itu belum, ini baru bumi, ya. Bumi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Nah, sampai juga kursi, ya. Setelah langit ke-7 diwadahi oleh kursi, wasi'a kursi samawati wal ard, ya. Jadi kursi itu bukan untuk duduk Allah, ya, tapi untuk tempat meletakkan 7 lapis langit dan bumi, ya. Jadi wadah, ya. Kursi itu wadahnya 7 lapis langit dan bumi, bukan duduk Allah Maha besar, ya. Tidak akan duduk di kursi. Kursi itu masih di dalam arsy, ya. Kursi masih di dalam arsy, masih jauh. Ada samudera air, ada surga, baru arsy. Nah itu, ya. Jadi sangat besarnya arsy, ya. Robas, tadi sama mana? Robana wa roba kulli syai', ya. Nah, Tuhanku dan Tuhannya, Tuhan Sang Pencipta, ya, maksudnya Tuhan, ya. Ada Tuhan yang harus sembah dan Tuhan yang harus, ya, ini Tuhan yang menciptakan. Robana wa roba kulli syai'. Jadi Tuhanku dan Tuhannya semua, ya, kuli, semuanya, segala sesuatu, ya. Jadi Tuhannya segala sesuatu. Ini Tuhan kita, ya. Tuhan yang lain, umpama Nabi Isa itu Tuhan, ya, kata orang Nasoro, ya. Saya dulu, ya, bingung, ya. Nah, bahkan Saturnus dianggap Tuhan, Pluto juga Tuhan, ya. Bahkan, ya, Jupiter, ya, Tuhan, Yesus, ya, Tuhan. Nah, Siwa Tuhan. Nah, Tuhan-Tuhan, ya, sebenarnya itu bukan Tuhan. Hanya makhluk
belum sampai ke langit ketujuh. Mereka hanya di bumi dan langit pertama, ya. Yang paling tinggi adalah Nabi Isa, ya. Nabi Isa baru sekarang masih hidup, tidak dibunuh, berada di langit keempat, ya. Nah, lain-lainnya di bawah, ya. Bahkan namanya Pluto, ya. Planet-planet yang sampai 9 itu belum jauh dari langit pertama. Bumi, ya, dan susunan sampai 7 susunan tata surya itu belum langit pertama, ya. Tidak ada makhluk yang bisa naik ke langit pertama kecuali dengan izin Allah, dan dia bisa mengucapkan salamnya orang beriman, ya. Kalau nggak ada salam nggak bisa dibuka. Tebalnya 500 tahun perjalanan, dan di sana dijaga ketat oleh malaikat. Sampai mana tadi? Robbana wa robba kulli syai'in. Nah, ini. Jadi para Tuhan-Tuhan selain Allah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan dituhankan oleh manusia, ya. Dituhankan oleh jin. Dia bukan Tuhan karena dia kecil. Semuanya di bawah kekuasaan Allah, semuanya nanti pada hari kiamat akan diletakkan di dalam genggamannya para Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, karena Allah yang Maha besar. Khaliqul habi wa nawa, ya, yang menciptakan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, ya, biji-bijian dan benih tanaman. Khaliqul habi wa nawa, ya. Nah, itu. Jadi semua biji-bijian, tidak Tuhan-Tuhan lain, ya, tidak Siwa, nah, tidak Pluto, ya, tidak yang lain-lain, ya. Nah, tidak ada yang bisa, ya. Khaliqul habi wa nawa. Bisa bikin biji tapi nggak pernah hidup karena nggak ada roh kehidupan bagi makhluk-makhluk yang selain Allah yang bikin, ya. Kalau Allah al-Khaliq, jadi semua yang memang dikehendaki hidup pun jadilah, maka dia hidup. Beda dengan ciptaan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka adalah tidak bisa membuat nyawa, bahkan rohnya mereka para Tuhan-Tuhan itu yang menciptakan Allah. Jadi nggak ada kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Wa mundila Taurata wal Injil wal Furqan, ya. Yang menurunkan Taurat, Injil, dan Furqan, Al-Quran, ya. Ini orang Islam akan mengakui semua, ya. Hanya orang Islam saja mengakui bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Furqan, Al-Quran. Orang Yahudi tidak mau mengakui Al-Quran, ya. Orang Nasrani tidak mau mengakui Al-Quran. Jadi mereka, ya, yang masih ada sekarang, mereka adalah orang-orang yang sombong, dan mereka adalah orang-orang yang layak dilaknat, ya. Kenapa kita mengakui, ya, yang Allah yang menurunkan Taurat, Injil, dan Quran, tapi kita nggak mengamalkan? Ya karena salahnya, ya. Karena Taurat sudah diubah oleh umatnya, ya. Juga Injil sudah diubah oleh umatnya. Jadi Injil cetakan tahun 2000 tahun dengan 2001 beda, dengan 2900 beda, dengan dan seterusnya sampai tahun 2000 dari tahun 1, ya. Semuanya Injil tiap tahun berubah, ya, tidak sesuai dengan aslinya. Makanya kita, ya, Islam datang untuk meluruskan, dan Quran adalah penghapus syariat-syariat yang telah dirusak. Karena kalau kita amalkan kita akan rusak. Nah, kita nggak akan sampai ke tujuan, yaitu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita orang beriman, kita beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Furqan, ya, Al-Quran atau Al-Quran. Al-Furqan adalah pembeda. Wa udwika min syarri kulli syai'in anta hidu binasihatihi. Nah, jadi aku berlindung kepadamu, ya, dari semua kejahatan, ya, min syarri, kejahatan, kulli syai'in, segala sesuatu, anta ahidu binasihatihi. Nah, jadi para Tuhan-Tuhan palsu, ya, yang kadang-kadang yang dia mengaku Tuhan adalah jin, ya, kulisain, dianggap Tuhan, bahkan sesama manusia, bahkan diri kita sendiri. Jadi kita harus banyak berdoa kepada Allah. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta ahidu binasihatihi. Jadi kuli semuanya. Jadi kita pun punya ubun-ubun, ya. Jadi semua makhluk yang punya ubun-ubun itu Allah anta ahidu, Allah yang memegang ubun-ubunnya, ya. Jadi semua dipegang oleh ubun-ubunnya, tapi jangan sampai kita megangnya dikira Allah megangnya seperti kita. Allah, ya, punya tangan, tapi kita beda. Tangan Allah dengan tangan kita, dengan tangan gajah, tangan monyet akan
beda. Jadi tangan Allah itu maha agung, sesuai dengan keagungannya, tangannya tidak seperti tangan makhluknya. Ya, jadi yang megang ubun-ubun. Dan ini kita pun dianjurkan untuk berdoa karena kita sendiri kan biasanya berbuat jahat. Ya, namanya manusia. Ya, manusia itu biasanya mau enaknya. Ya, jadi gara-gara mau enaknya, malas-malas mau kenyang. Ya, malas-malas mau kaya. Nah ini ubun-ubun manusia wataknya ini. Dengan doa ini, semoga para Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa mengganggu, ya, para jin, ya, para setan, ya, para binatang, ya, tidak akan mengganggu kalau kita ingat itu tadi, Allah yang maha besar, maha agung, saking besarnya tidak ada suatu, ya, yang setara sebanding dengan dia, ya, yaitu walam yalid, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dia tidak beranak dan tidak beranakkan, dan dia, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada suatu pun yang setara dan sebanding dengan dia. Jadi Allah itu nggak bisa dibandingkan, karena dia tidak ada ujung atasnya. Wa munzila Taurata wal Injil wal Furqan. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta hitu binasiatihi. Ya. Jadi Allah yang megang ubun-ubun semua yang ada. Allahumma antal awalu, ya. Falaisa qablaka syai'. Allah itu, ya Allah, engkau ya Allah adalah al-awal, ya. Al-awal falaisa qablaka syai', ya. Tidak ada, dia al-awal, tidak ada sebelumnya dia yang ada. Dia sendiri sudah ada, sebelumnya yang lain ada. Dia maha ada, ya. Jadi nggak ada awalnya, ya. Al-awal disebutnya, jadi dia paling mula. Semua yang ada ini dia paling mula dan nggak berawal dari mula, ya. Falaisa qablaka syai'. Nah, ya, dia adalah tidak ada suatu sebelum dia. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Dan engkau adalah al-akhir. Tidak ada suatu sesudahmu. Ya. Seandainya sudah hari kiamat, semua digulung bumi, ya, langit, ya, sudah dihancurkan, ya, maka dan selain segalanya semua dihabiskan, maka Allah tetap hidup. Allah maha hidup, nggak pernah mati, ya. Jadi Allah maha hidup, ya. Falaisa ba'daka, saya tidak ada suatu sudahnya. Dia maha hidup kekal abadi, ya. Jadi tidak ada. Kalau seandainya semuanya mati, maka Allah tidak mati. Nah. Wa anta dhahiru falaisa fauqaka syai'. Nah. Wa anta dhahiru, dia adalah dhahir. Nah, dhahir itu ada, ya. Nah, ada, dan di sana dia maha tinggi. Saking tingginya nggak ada suatu di atasnya, dia ada di sana, ya. Bukan berarti tiada suatu di atasnya berarti kosong. Allah ada di sana. Terus nggak ada ujung atas Allah, di atas arsy, tidak ada atas sesudah Allah. Allahu Akbar, ya. Allah maha besar, tidak punya, dia tidak bisa kita menghitung, tidak bisa menjangka atau bagaimanapun, ya, saking maha agung, maha tingginya Allah, yaitu ad-dhahir, ya, maha tinggi, ya. Ad-dhahiru falaisa fauqa syai', tidak ada suatu di atasnya, ya. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'. Dan Allah adalah al-batin, ya. Al-batin, ya. Dia sangat halus, ya. Allah itu halus, jadi kita tidak tahu kehalusannya kecuali nanti kita orang-orang beriman akan bisa melihat setelah di surga. Janji Allah kita akan melihat Allah yang maha indah, lebih indah dari suami bagi istri yang punya suami cantik, suami ganteng, ya, atau bagi suami kebalikannya, atau kebalikannya punya istri cantik bagi suami yang terkagum-kagum. Allah yang menciptakan itu, ya. Allah yang menciptakan orang yang paling ganteng, Allah yang menciptakan orang yang paling cantik. Nah, padahal itu semuanya ciptaan Allah. Allah maha indah melebihi semua yang ada di alam semesta ini, ya. Semuanya itu sebentar binasa kecuali kalau sudah dimasukkan di surga. Dan janji Allah di surga kita tidak akan mati. Kematian sudah disembelih, ya. Wa anta dhahiru falaisa fauqa syai'. Selesai. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'.
Dan engkau adalah al-batin, tidak ada suatu di bawahnya. Jadi tidak ada ujung bawah, Allah ada di sana, ya. Nah, jadi keyakinan kita ini, ya. Jadi ini permulaan kita bahas ini. Jadi kita jangan ragu-ragu, jangan seperti saya dulu bingung, ya. Ngapa bingung? Ya, sudah tamat SMA tapi ya apa itu nggak tahu Islamnya sebenarnya. Ada orang bilang Allah di mana-mana, ya. Allah di hatiku, ya. Nah, ini binasa kita. Kalau Allah di hati kita, Allah itu maha benar, tidak pernah bohong. Hati kita setiap hari kerjaannya bohong, ya. Nah, ini kebanyakan manusia itu suka bohong, ya. Nah, kalau kepepet dikit bohong. Nah, jadi nggak layak Allah bertempat di sana. Kalau ada kebohongan dari Allah maka alam semesta ini binasa. Allah tidak pernah berbohong, ya. Jadi kita yang suka berbohong bukan Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah di hati, Allah di mana-mana. Allah di atas arsy-nya, semua makhluk hanyalah titik di atas satu jarinya Allah nanti pada hari kiamat. Termasuk arsy-nya, termasuk arsy itu makhluk yang agung, tapi di sisi Allah sangat kecil, ya, saking besarnya, maha besarnya Allah, ya. Wa antal batinu falaisa dunakasu, di bawahnya, ya. Tidak ada suatu di bawahnya, ya. Agdi ana daina wagnina minal fakri. Agdi ana daina wagnina minal fakri. Ya Allah, tolonglah kami untuk membebaskan lunasi hutang. Nah, agdi ana daina wagnina minal fakri, dan berilah kami kekayaan dari kemiskinan. Nah, ya, supaya kita terbebas dari miskin, ya. Karena manusia kerjaannya punya hutang. Bukan hutang kepada teman sejawat belum tentu, ya, tapi biasa kepada teman yang lain, ya, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, ya. Nah, ini sekarang di sini di Maluku sedang ramai lebah. Nah, kita makan madunya tapi kita nggak bersyukur, anaknya pun dimakan padahal haram. Ini nanti banyak akan orang-orang seperti di Sumatera, kalau ambil lebah, madunya pun, anaknya pun, bahkan mamanya, papanya masih muda pun ikut dimakan. Nah, ini kejahatan terhadap lebah. Jadi kita telah banyak utang, banyak dosa kepada lebah, pada kambing. Nah, padahal Rasulullah perintah kalau mau bunuh, mau potong kambing, nah, tajamkanlah alat sembelihanmu sebelum kamu menidurkannya, bukan sebelum kamu nyembelih, ya. Jadi mau dipotong itu ditidurkan yang baik-baik, bukan dibanting. Ini banyak, ya. Kalau potong sapi, wah, kurban malah sapinya sengsara setengah mati. Nah, kita yang menikmati dagingnya. Nah, ini tidak ikut sunnah. Rasulullah menyayangi, kita menyayangi ikut, ya. Jadi kita harus menyayangi binatang karena jaminan Allah, siapa menyayangi makhluk di bumi termasuk binatang, termasuk ternak, maka kita Allah akan sayangi. Karena itu adalah sebenarnya untuk kebutuhan manusia, bukan untuk kebutuhan siapa-siapa. Ternak milik kita, ya, tumbuhan milik kita. Nah, dan di samping itu tumbuhan, ternak, jin dan malaikat. Nah, kita itu jin muslim akan bantu kita, ya. Beda dengan jin kafir. Kalau jin kafir biasanya akan mengajak ke neraka. Jadi jin itu banyak bantu, ya. Kita tersesat, dikasih tunjuk jalan, ya. Kita sedang bingung obat, tahu-tahu jin tolong. Tapi kalau orang jin yang beriman, kita bersyukur. Kita nggak boleh minta bantuan kepada jin, ya, karena jin biasanya banyak sesat. Tapi kalau dia udah beriman, kita nggak minta tolong, dia beriman, tahu saudaranya seiman, nah, saudara manusia, maka dia akan tolong. Kita nggak usah perlu minta. Kalau minta nanti yang jin kafir akan minta persembahan ayam hitam atau yang lain-lain, ya. Jadi kita nggak boleh minta-minta kepada makhluk selainnya. Nah, aktiana daina wagnina minal fakri. Nah, ini kita perlu, ya. Jadi kalau kita nanti anak-anak atau bahkan orang tua, ya, bahkan ini orang punya gelar profesor doktor, kalau dia punya paham apa? Allah di hati, binasa, ya, nggak ada gunanya. Profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya, ya. Kalau mengatakan Allah di mana-mana pula, ya, kalau dia nggak belajar syariatnya akan binasa, ya, nggak tahu Allah, nggak belajar akidah. Nah, Allah di mana? Apalagi orang kafir itu surganya di dunia. Kalau kita surganya di akhirat, dunia adalah penjara, ya. Dunia kita ini hanyalah jembatan atau wasilah untuk menuju ke surga, bukan tujuan utama. Orang kafir sudah, ya. Seperti teteh-tetehnya, saya ini nenek moyang, ya, dulu bekas PKI, ya. Alhamdulillah, Allah tolong saya nggak jadi PKI, ya. PKI binasa pada tahun 60, bukan binasa, ya, diberangus, tapi sekarang sudah
rame. Kita harus hati-hati jangan sampai terkena wabah. Itu orang yang bingung, ya bingung di dunia, bingung di akhirat. Mengumpulkan harta nggak tahu untuk apa, rupanya untuk nimbun dirinya. Ini orang-orang kafir. Orang beriman tidak perlu menumpuk harta, cukup untuk makan, biaya kuliah, sekolah anak-anak, sisanya kalau bisa, ya nggak untuk bermegah-megah, tapi untuk ya untuk sedekah. Karena sedekah, ya setiap satu buah akan dilibatkan gandakan satu gunung, ya. Nah ini kalau kita yakin Allahu Akbar akan beri pahala yang sebanyak itu. Bagaimana waktu masih? Tambah dikit? Nah, ya. Jadi ini nanti profesor, doktor, ya, insinyur, SH apa-apa, ya. SH sarjana hukum dunia. Kalau nggak tahu hukum akhirat, nggak tahu Allah di mana dan sebesar apa, nah, nanti dianggap di hati atau di mana-mana, binasa, ya. Jadi ini semua manusia, ya. Bahkan Rasulullah ngajari ini dalam kitab Sahih Muslim, ya. Dan di dalam kitab Sahih Muslim juga di dalam kitab doa-doa sehari-hari dalam Al-Quran dan Sunnah ada, ya. Dan juga di majalah ada, ya, majalah-majalah Sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat kita harus pelajari. Sehingga kita ini mau untuk obat kepepet, ya. Anak nangis, nah, ngapa anak nangis? Oh diganggu jin mungkin. Nah ini juga untuk ruqyah. Ngapa? Di sini ada A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhu binasihati. Nah, ini anak-anak nangis kadang-kadang punya anak kecil nangis malam. Oh, ini harus didoakan ini. Ngapa? Diganggu jin umpamanya, ya. Nah, bahkan kita sendiri, ya, biasanya gundah, nggak tahu tujuan. Saya ini nggak sakit, nggak apa kok bingung. Nah, ini dia. Ini doa ini dibaca. Nah, kalau dibaca semuanya kena, ya. Aman, tidak terganggu oleh makhluk-makhluk, dan kita ini semua Bani Adam ini punya hutang, terutama hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita berdosa, ya. Tiap hari berdosa kepada Allah, ya, yang punya alam semesta. Maka sering-sering syukur, sekurang-kurangnya usahakan mau tidur baca, ya, supaya yang ganggu itu punya akhlak jelek, ya. Akhidhu binasihati. Nah, ini yang suka akal-akal yang jelek yang mau ganggu ini diberangus, ya. Tapi usahakan nanti yang belum catat doanya tanya kakak kelas, ya, yang santri. Yang bapak-bapak boleh lihat di Sahih Muslim atau di dalam kitab Sahih Muslim atau di majalah Al-Furqan atau majalah Fatawa, ada di sana, ya, kalau mau cari. Nah, ini akan ketemu doa ini, ya, yang sangat agung, doa mengenal Tuhannya, ilahnya yang berhak disembah, yang berhak disyukuri, ya, dan yang harus kita selalu berusaha untuk mendekat kepadanya. Kalau di dunia kita sudah mendekat, Allah akan hambaku selalu panggil aku. Oh, ini nggak layak kalau jauh kepadaku. Maka kita siapa yang selalu panggil? Maka itu berarti Allah akan dekatkan, ya, di surga al-muqarrabun. Yang malas, ya, dia adalah gombal, ya, nggak pernah ingat Tuhannya, seperti orang kafir. Itu gombal, ya. Dia hitam kelam, ya, di malam yang kelam di batu hitam, ya. Nah, ya. Ini orang-orang kafir. Ngapa? Karena dia nggak ada hubungan dengan dirinya dengan Allahu Akbar sana, ya. Kalau kita orang beriman sudah sakit dikit, Allahu Akbar, tolong, ya. Sedang susah bingung duit, Allahu Akbar. Nah, doa ini baca. Insya Allah, ya, kita sudah biasa. Saya sampai sudah tua 64 tahun ini, kalau kepepet, ya doa ini rupanya ada sesuatu yang tidak disangka-sangka, tahu Allah tolong dengan mudah, ya. Kadang ragu, kok ini saya bingung sekali nggak dapat apa-apa. Tahu-tahu apa yang saya butuhkan ada, Allah tolong antar melalui manusia-manusia atau jin atau makhluk tanaman dan lain sebagainya. Nah ini, ya. Jadi doa ini kita baca sebelum tidur, ya. Nah, yang nanti belum paham, tadi karena nggak ditulis artinya, tolong tanya kepada santri, ya, yang sudah kelas 2, santriwati yang kelas 2, kelas 3 atau yang aliyah, ya, sanawiyah dan aliyah, ya, yang dia lena mungkin santri baru masuk atau kadang santri yang kurang perhatian dengan pelajaran sehingga tidak pernah dibaca, padahal ini pokok, ya, pokok. Jadi saya belum menyampaikan tentang apa tentang
La ilaha illallahnya, tapi ini intinya. Oh, Allah di mana, sebesar apa, dan mengapa tidak boleh dilupakan, mengapa tidak boleh menyembah semua makhluk, ya, tidak boleh menyembah semua. Nah, illallah kecuali Allah, nanti kita bahas, dan kita ada rukun, ada syarat dalam beribadah, ya. Jadi tidak ngawur seperti saya dulu, ya. Ngawur pokoknya kalau dikira baik, baik nggak ada rujukan. Kalau kita ada rujukan Al-Quran, hadis, dan para sahabat soleh, ya. Jadi itu rujukan kita, nah, yang generasi yang selamat, ya. Ya, berhubung waktu terbatas, ya. Jadi, ya, mungkin ada kesalahan saya, salah ngomong, atau mungkin tulisannya ada kurang titik atau bagaimana, nah, nanti diteliti, ya. Nah, jadi mungkin bikin sukun seperti koma, doma, ya, nanti tanya kepada kakak kelas, ya, atau saudara-saudara yang lain, ya, atau nanti kalau sudah masuk kita ulang penjelasannya, ya. Jadi saya sampaikan di sini dulu, ya. Jadi ada benarnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya yang masih bodoh dan juga dari syaitan, ya. Mari kita saling memaafkan, ya. Kalau nanti cek, kalau salah saya protes. Jangan saya salah dibiarkan, berarti antum anti siap bersama saya masuk neraka, ya. Jadi kalau saya salah harus diprotes supaya bisa selamat masuk surga, ya. Bapak Profesor Dr. Insinyur Esa, ya. Kalau nggak ada akidah seperti ini, ya, awas, tunggu saja surga dunia saja, di akhirat nggak masuk surga. Sudah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.